Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di Misi Matematika. Hari ini kakak mau bahas soal-soal request ya. Sebelum bahas soal, kakak mau tanya nih, gimana kabar kalian? Semoga masih baik-baik aja ya di tengah pandemi ini. Tetap belajar dan semangat selalu. Oke, langsung aja kita sekarang ke soalnya ya. Oke, hari ini kita mau mulai dari soal pertama. Soalnya ini geometri nih, soal pertama, soal request. Sebuah biang lala raksasa memiliki jari-jari 50 meter di mana titik tertingginya terletak 110 meter di atas Sungai Kahayan atau garis biru seperti pada gambar. Oke, kita mau lihat gambarnya nih. Berarti ini sungai. Ini sungai. Itu kan awalnya ada garis biru itu sungai. Titik tertingginya B kan? B, berarti B itu oke, 110 meter di atas sungai. Biang lala berputar dengan kecepatan yang konstan berlawanan arah jarum jam. Untuk satu putaran itu biang lala butuh waktu sebanyak 40 menit. Jika Rara mencoba wahana tersebut dengan posisi awal di titik D, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, untuk pernyataannya aku pindah ke samping. Pernyataan 1, setelah 1 jam perjalanannya 165 pi meter. Yang kedua, setelah 65 menit dia berada pada ketinggian 60 plus 25 akar 2 meter. Oke, sekarang kita enaknya kita gambar ulang aja ya. Biang lala raksasa. Ups, ini masih pen. Bentar. Aku mau membuat space yang gede dulu. Jadi itu ada biang lala. Biang lala raksasa. Ini biang lala. Terus apa lagi tadi? Sungai. Ini sungai. Sungainya tadi sama yang bawah biang lala berapa berarti? Kalau jari-jari biang lalanya ini misalkan titik pusatnya ini 50 meter, berarti yang ke bawah kan juga 50 meter kan? Ini 10. Oke, berarti pas ya. Karena tadi yang titik tertingginya kan 110. 110 itu berarti 50 plus 50 plus 10. Oke. Sekarang udah solve nih biang lalanya, jari-jarinya 50. Terus kita nyari apa? Yang pertama, pernyataan 1. Kita mau ngerjain pernyataan 1. Ups, merah. Kita mau ngerjain pernyataan 1 nih. Pernyataan 1, setelah 1 jam perjalanan sejauh 165 pi meter. Oke, pernyataan 1 apakah benar apa salah? Jadi perjalanan itu kan sama dengan keliling kan? Perjalanan itu berapa kali keliling gitu maksudnya, bukan keliling ya, berapa kali keliling. Oke, karena perjalanan itu berapa kali keliling, maka ini sama dengan apa tuh? Dia sama dengan berapa menit? Satu kali keliling 40 menit. Di situ 1 jam. 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 60 per 40 kali kelilingnya lingkaran. Oke, berarti perjalanannya tuh sejauh 60 per 40 kali keliling lingkaran. Oke, sekarang kita hitung guys. 60 per 40 itu 3 per 2. Keliling lingkaran itu apa? Pi D ya. Pi kali 2R. Gini aja deh. Tuh 2 sama 2 coret. 2 sama 2 coret. Berarti tinggal 3 pi kali R. Berapa tuh? 3 pi. R-nya berapa? R-nya tadi jari-jari biang lala berapa? 50 ya. 3 pi kali 50. Berarti ini sama dengan 150 pi. Jadi perjalanan yang dilakuin itu 150 pi jauhnya. 150 pi meter gitu aja deh. Oke, aku tulis 150 pi doang ya. Berarti pernyataan 1 bener apa salah? Salah. Yuk, sekarang kita ngecek pernyataan 2. Kita cek pernyataan 2-nya itu, kita lihat dulu. Setelah 65 menit bermain biang lala, dia berada pada ketinggian 60 plus 25 akar 2 meter. Oke, 65 menit. Berarti tuh gini. Gambarnya itu kita ada lingkaran. Tadi kan lingkaran. Terus ini sungai. Ini pusat lingkarannya. Kita tadi mau nyari berapa? Posisinya setelah 65 menit bermain.
Lah, kita tahu kan, tadi kalau 40 menit bermain, dia tadi satu lingkaran penuh kan posisinya, berarti udah kembali ke titik awal atau ke titik D. Ini kalau misalkan 40 menit itu udah kembali ke sini. Berarti untuk mencari posisi kita gimanain? Kita cari menitannya dulu, 65 kurangi 40. Berarti main 65 menit itu ada di posisi yang sama dengan bermain di 25 menit, guys. Oke, abis ini diapain, Kak? Oke, abis ini kita ituin apa? 20 kan satu lingkaran itu 360 derajat kan? 360 derajat. Ya udah, berarti kita giniin aja. Dari 25 menit per totalnya 40 menit itu kita kaliin dengan 360 derajat. Ini berapa nih? Berapa ya? 225 ya nggak sih? 9 kali 25. 225 derajat. Kita ngitungnya dari bawah ya. Berarti nolnya tuh di sini, ini 0. Ups, kepencet. Belum aku pen. Berarti sini 0. Sret. Terus kita ke atas sini, misalkan ini di atas sini. Itu segini nih. Berarti ini 225 derajat. Oke, abis itu kita gini ini, kita tarik garis dari yang ini ke bawah, seret, seret. Oke, ini ada segitiga, itu 225, ini 90. Sementara itu sebelum itu kita udah tahu kan tinggi ini berapa? 10 tambah 50, yaitu jari-jari lingkaran tuh. Ini sama dengan ini jari-jari lingkaran yang ini, tambah 10-nya itu dari sini. Berarti ini 60. Kita tinggal nyari yang aku warnain apa ya enaknya. Kita nyari yang aku warnain biru nih. Kok itu maaf. Kita mau nyari tingginya ini. Oke, kalau kita lihat segitiganya, aku gambar lagi di bawah. Kalau kita lihat segitiganya. Set, set, set. Ini misalkan tadi ada lingkaran ya. Yang ini tadi berapa? Sini sampai sini udah 225. Ini siku-siku, ini 90. Ini 90. Berarti yang ini sisanya berapa dong? Sisanya 45. Oke, berarti di sini 45 derajat. Yang ini 45 derajat. Terus yang kita ketahuin tadi apa? Ini kan. Yang ini 50. Jangan biru sih, ntar gabung warnanya. Yang ini 50. Terus berarti kita mau nyari yang biru. Kita nyari ini. Oke, dengan perbandingan biasa. Dengan perbandingan biasa tuh berapa perbandingannya? Akar 2/1 sama dengan, aku misalin yang biru nih X ya guys. Aku misalin ini X. Akar 2/1 sama dengan berapa tuh? X per 50. Iya enggak? Kebalik enggak? Kebalik enggak? Kebalik enggak? Kebalik. 50 per X, maaf. 50 per X. Didapat X akar 2 sama dengan 50. Berarti X sama dengan 50 per akar 2. Habis itu kita kaliin akar 2 per akar 2. Sama dengan 25 akar 2. Berarti tingginya berapa dong? Tinggi dia. Tinggi. Jadi tingginya. Jadi tinggi. Itu sama dengan 60 plus 25 akar 2. Kita cek pernyataannya bener nggak? Pernyataan 2. 60 plus 25 akar 2 meter. Oke, berarti pernyataan 2-nya benar ya. Pernyataan 2 benar. Berarti kita cek atas lagi. Berarti ini yang benar apa? Pernyataan 1 tuh tadi salah. Harusnya tadi berapa? 160 ya. 160 harusnya berapa? 150 pi. Sementara itu pernyataan 2-nya benar. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah pernyataan 1 itu salah, pernyataan 2-nya itu benar. Oke, sekarang kita ke soal kedua. Soalnya ini kayaknya teori bilangan campur sama aljabar. Tentukan jumlah semua nilai X bilangan real yang memenuhi X plus X kuadrat itu di florin sama dengan 3X. Sebelumnya aku mau jelasin dikit nih tentang floor. Jadi floor itu gini, misalkan floor itu apa? Pembulatan ke bawah, jadi 3,1. Kalau di floor itu hasilnya 3. Terus berapa tuh? 3,99. Kok gini? 3,99
Kalau di floor itu hasilnya juga 3. Kalau min 3,99 di floor itu sama dengan min 4 gitu. Jadi pembulatannya tuh ke bawah gitu. Oke, di sini kita udah tahu floor. Sekarang kita mau analisis nih. Analisisnya gini. Ini floor dari X plus X kuadrat itu sama dengan 3X. Analisis pertama tuh kita lihat. Kalau di ruas kiri tuh kita ngeflorin nih. Yaitu kalau kita ngeflorin kan floor itu pembulatan ke bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Kayak yang di atas tadi lah, intinya gitu bahasa gampangnya. Abis itu berarti kalau di florin ini hasilnya apa dong? Ruas kiri. Karena kita florin, ini berarti bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, sekarang kita mau analisis ini nih. Kita analisis 3X-nya. Kan kalau ruas kiri bilangan bulat, berarti ruas kanan hasilnya juga harus bilangan bulat kan? Berarti 3X harus bulat. Yuk, kita udah tahu nih 3X-nya juga harus bulat berarti. Kita sekarang mau nyari 3X bulat. 3X itu kan sama dengan 3 kali X kan? Lah 3 itu bilangan bulat. Agar hasilnya bilangan bulat, maka X juga harus bilangan bulat. Jadi gitu guys, di sini X-nya tuh yang memenuhi saat X-nya bilangan bulat doang. Kalau X-nya nggak bilangan bulat, tanda itu nggak mungkin sama dengan. Oke, karena X bilangan bulat, maka apa guys yang terjadi? Karena X-nya bilangan bulat, X kuadrat plus X kita florin itu sama dengan X kuadrat plus X doang. Karena X-nya udah bilangan bulat gitu. Ini berarti sama dengan 3X. Sekarang kita ambil persamaan yang ini doang. Berarti X kuadrat plus X sama dengan 3X. X kuadrat min 2X sama dengan 0. Oke, di soalnya apa? Tentukan jumlah semua nilai X bilangan real yang memenuhi itu. Oke, untuk penjumlahan kita pakai Vieta. Kalau kita pakai Vieta, jumlahnya apa tuh? Berarti kan itu X kuadrat, berarti X1 plus X2 sama dengan min B per A. Gini kan kalau rumusnya, sama dengan min 2 per 1 sama dengan 2. Oke, udah ketemu nih. Tentukan jumlah semua. Jadi jumlah semua nilai X bilangan real yang memenuhi persamaan floor X plus X kuadrat sama dengan 3X itu adalah 2. Yuk, sekarang kita ngerjain soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 itu termasuk favoritku, yaitu materi inequality atau ketaksamaan. Oke, soalnya buktikan bahwa 99 faktorial itu kurang dari 500 pangkat 999. Berarti buktinya gimana tuh? Kita pakai AMGM ya. Dengan AMGM. Di sini aku nulisnya nggak bagus, nggak apa ya. Dengan AMGM. AMGM tuh gimana? AMGM tuh X1 plus X2 plus sampai XN per N itu lebih gede atau sama dengan akar N dari kok N ini X1, X2 sampai XN. Ini persamaan AMGM-nya nih. Kok persamaan, ketaksamaan, maaf. Yuk, kita sekarang gunakan AMGM tuh. Kita set aja X1 sama dengan 1. X2 itu sama dengan 2. Sampai titik-titik. Terakhir X999. Ini idenya gini. Di sini nih triknya. X-nya sampai 999. Ini juga 999. Berarti N-nya berapa tuh? Berarti N-nya sama dengan 999. Oke, karena kenapa 999 N-nya? Karena ada 999 suku di situ. Atau dengan kata lain X-nya tuh dari 1 sampai 999. Oke, dari sini
Kita susun ketaksamaannya. Ketaksamaannya tadi gimana? X1 plus X2 plus bla 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 plus Xn. Berarti X1 tadi berapa? 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus 999 per 999. Ini persamaan umumnya kan lebih besar atau sama dengan kan? Lebih besar atau sama dengan? Nih 999 dari 1 kali 2 sampai kali 999. Oke. Di sini kenapa kok tanda di sini masih lebih besar atau sama dengan nih? Kenapa kok soalnya itu lebih besar? Kenapa kok di soal tandanya itu lebih besar doang? Karena kesamaan AMGM itu terjadi saat apa yo? Saat X1 sama dengan X2 sampai sama dengan Xn. Kita di sini udah bisa ngelihat sendiri kan kalau X1-nya sama X2 sama X3 sampai sama Xn itu mereka beda semua gitu angkanya. Lah karena mereka beda semua, maka tandanya, tanda mana tuh? Tanda yang ini itu menjadi lebih besar doang, guys. Yuk, sekarang kita ke bawah, kita olah tandanya. Itu berarti tandanya kita udah bisa ganti pakai 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus 999 per 999. Itu udah bisa lebih besar dari akar 999 dari 999 faktorial. Tuh aku udah ganti sekalian tuh 1 kali 2 kali bla 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 kali 999-nya udah aku ganti 99 faktorial. Yuk sekarang kita olah yang ruas kiri itu sama dengan berapa ya? N kali N plus 1 per 2 berarti 999 kali 1000 per 2 kali 999 gini kan. 999-nya aku masukin ke bawah langsung aja deh. Oke. Di sini ini berarti lebih gede dari akar pangkat 999 dari 999 faktorial. Yuk, kita sekarang udah bisa coret-coret. 9 ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Berarti ruas kirinya tinggal 500. Itu lebih besar dari akar pangkat 999 dari 999 faktorial. Step terakhirnya tinggal pangkatin 999. Berarti ini 500 pangkat 999 lebih gede dari 999 faktorial. Oke, udah terbukti, guys. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal yang terakhir ya. Soalnya tuh diketahui X sama Y itu lebih gede dari 0 dan X plus Y sama dengan 1. Buktikan bahwa 1 plus per X kali 1 plus per Y itu lebih gede atau sama dengan 9. Oke, soal ini clue-nya sebenarnya cuma di sini nih. Kebanyakan ini kan soal inek, soal ketaksamaan. Clue itu biasanya ada di sini. Kalau X sama Y-nya itu lebih gede dari 0, itu sering-sering kita akan pakai AMGM di sini. Oke, sebelum kita pakai AMGM-nya kita mau jabarin dulu ya. 1 plus 1 per X kali 1 plus 1 per Y itu lebih gede atau sama dengan 9. Di situ X sama Y-nya lebih gede dari 0, berarti 1 per X masih terdefinisi ya. Berarti ini berapa deh kalau dijabarin 1 plus 1 per Y plus 1 per X plus 1 per XY. Itu lebih gede atau sama dengan 9. Oke, di sini kita satunya pindahin aja ke kanan ya. 1 per Y plus 1 per X tambah 1 per XY itu lebih gede atau sama dengan 9 min 1, 8. Ya, di sini kan 1 per Y, masih ada 1 per Y, 1 per X sama 1 per XY. Kita jadiin per XY, berarti ini X per XY. 1 per X-nya aku ganti Y per XY. Plus 1 per XY tetap 1 per XY. Lebih gede atau sama dengan 8. Berarti yang atas tuh yang kiri plus Y plus 1 per XY. Dia lebih gede atau sama dengan 8. Di atas udah dikasih keterangan kan di soal X plus Y sama dengan 1. Berarti itu apa? 1 plus 1 per XY lebih gede atau sama dengan 8.
1 plus 1 sama dengan 2. Berarti 2 per XY lebih gede atau sama dengan 8. 1 per XY itu lebih gede atau sama dengan 4. Di sini apa tuh? XY-nya biar gampang tuh aku pindahnya gini, 1/4 itu lebih gede atau sama dengan XY. Habis itu kita cek soal lagi. X plus Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan 1. Itu artinya apa dong? Y sama dengan 1 min X. Kita ganti 1/4 lebih gede atau sama dengan X kali Y. Y-nya kita ganti 1 min X. Di sini 1/4 lebih gede atau sama dengan X min X kuadrat. Terus kemudian X kuadratnya aku pindahin kiri. X kuadrat plus 1/4 lebih gede atau sama dengan X. Nah, ini kalau kita cek, ini udah masuk bentuk AMGM kan? Dengan AMGM X kuadrat plus 1/4 itu per 2. Yuk, ini udah ke bawah dia. Itu lebih gede atau sama dengan GM-nya apa tuh? Grandmaster, bukanlah. Akar dari 1/4 kali X kuadrat. Oke. Berarti X kuadrat plus 1/4 itu lebih gede atau sama dengan 2 akar 1/4 X kuadrat. 2-nya aku pindah ke kanan ya. Habis itu X kuadrat plus 1/4 dia lebih gede atau sama dengan 2 kali akar 1/4 X kuadrat berapa guys? Setengah X. Itu 2-nya udah bisa dicoret. Coret. X kuadrat ditambah 1/4 lebih gede atau sama dengan X. Ini udah membuktikan yang ini kan? Yang mana tadi? Udah ngebuktiin yang ini. Berarti udah kebukti. Kalau di INEK jangan lupa tulis kesamaan. Kesamaannya terjadi saat apa gitu maksudnya. Kesamaan saat X kuadrat sama dengan 1/4. Ini tadi kalau kesamaan kan X1 sama dengan X2. Di sini X1-nya X kuadrat, X2-nya 1/4. Berarti X kuadrat sama dengan 1/4. X yang memenuhi sama dengan berapa tuh? Setengah atau X sama dengan min setengah. Nah, di sini yang min setengah itu tidak memenuhi. Karena apa? Karena di soal kan syarat di soal tadi apa tuh? Syarat di soal X, Y lebih gede atau sama dengan lebih gede dari 0 ya. Kalau min setengah berarti nggak memenuhi kan? Berarti kesamaannya saat X sama dengan setengah. Kalau X sama dengan setengah berarti Y sama dengan setengah. Oke, berarti kesamaan terjadi saat ini. Oke guys, jadi itu soal terakhir pada hari ini. Tetap semangat ya, gitu aja. Bye.